Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya Roy Suryo melontarkan tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi. Ia menguatkan argumennya dengan hasil analisa forensik digital yang dilakukannya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu rekan Aiman Wijaksono, penggiat media sosial Dr. T. Fauzia Tiasuma secara eksklusif menjelaskan sejumlah kejanggalan antara foto di ijazah Joko Widodo yang beredar di internet berbeda dengan wajah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum relawan Jokowi Rusdiansyah menilai apa yang disampaikan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon sebagai tindakan penghasutan hingga berujung melaporkan ketiganya ke polisi. Kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan. Apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak? Itu satu ya. Kemudian kedua adalah dari tulang hidung. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah begitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Panjang tulang hidung nggak bisa dimanipulasi. Kan 3 ya gigi. Giginya Pak Jokowi itu kan kita kenal sekali karena beliau sering sekali tertawa dan tersenyum kan. Giginya beliau itu kan tidak rapi gitu. Ada yang gingsul dan sebagainya, dan mohon maaf ya, bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, foto ijazah yang beredar. Foto ijazah, ini kan runcing di bawah. Kemudian yang kelima adalah telinga. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal, sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Kemudian yang kelima adalah telinga. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal, sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Nah, jadi dari 5 itu
kita dengan mata kita aja, nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ini walaupun ini adalah keponakan Pak Jokowi. Sepupu. Ya, sepupunya. Sepupu ya. No, Budi Utomo ini ya. Kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik. Sepakat ya, bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsi kan sebentar. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu, ya kan? Oh, yang PSI tadi. Bukan dari Jokowi yang memiliki. Justru atau enggak sebentar. Justru itu saya bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Anda ilmuwan nggak? Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan berolehlah ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ya. Ini bagian saya, bukan bagian Anda. Anda harus tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Lah, ya saya jawab dulu. Anda nanya terus bagaimana ini? Anda menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. Saya jawab. Mau dijawabin nggak? Ya dengar. Diam Anda makanya. Jelaskan. Ya dengar. Biar dengar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini ya melakukan kajian atau studi atau apa ya terkait ijazah saya. Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar Bu. Terkait ijazah terkait ijazah diperoleh dari bukan pemilik ijazah misalnya atau dari UGM. Bahkan ya UGM sendiri sudah klarifikasi Mas Aiman beberapa kali bahwa ijazahnya asli. Nah, orang-orang ini ya yang kami laporkan di Polres Jakarta Pusat ini ya telah menyalahgunakan Catat ini pidana loh, menyalahgunakan. Ya telah menyalahgunakan. Maksudnya gimana? Ya, sorry. Siapa yang menyalahgunakan? Ya, siapa yang menyalahgunakan? Orang-orang yang kami laporkan. Oke. Ya, mereka bertiga ini menyalahgunakan. Dalam konteks yang kami laporkan ya, kan saya dalam konteks laporkan, oke. Menyalahgunakan apa? Terduga terlapor yang kami sampaikan tadi ya telah menyalahgunakan keahlian mereka dengan menghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana. Makanya kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatannya. Hasan Nasbi mundur sejak 21 April lalu dan sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden. Pendiri lembaga politik Cyrus Network Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia menanggalkan jabatan itu sejak tanggal 21 April 2025 lalu. Hasan meminta masyarakat dan semua pihak tidak terlalu ambil pusing dan heboh atas pengunduran dirinya. Terkait pengunduran dirinya, Hasan Nasbi mengklaim telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kabar mundurnya Hasan dari jabatannya dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram Total Politik Selasa pagi. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini
21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Sebelumnya, Soson Hasan Nasbi jadi sorotan pasca gaduh pernyataannya terkait teror kepala babi. Teror yang menyasar jurnalis Tempo itu ditanggapi Hasan Nasbi dengan santai dan jangan dibesar-besarkan. Respon Hasan Nasbi terhadap teror tersebut mendapat sorotan karena dianggap tidak pantas dan peka terhadap jurnalis yang mendapatkan teror. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahu sekretariat oleh staf saya, jadi saya belum bisa komentar. Tapi komunikasi kelembagaan Presiden bakal tetap jalan, Pak? Komunikasi, ya itu lembaga yang sudah ditentukan, jadi harus eksis. Tapi soal itu saya terus terang belum tahu dan belum paham. Karena sebelumnya surat pernyataan mundur ini kan sudah disampaikan hari Senin ya Pak? Atau sudah lama? Iya, saya nggak bisa karena saya belum baca. Saya belum dengar, katanya udah di YouTube juga, saya belum lihat. Pak Muzani, apakah kedepannya ada sosok yang dinilai lebih tepat untuk menggantikan posisi PCO ini Pak? Saya belum tahu, jadi karena itu cerita atau berita yang saya belum bisa konfirmasi ininya.